Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke pertemuan ketiga. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang sejarah teknik industri. Nah, di pertemuan tersebut kita juga sudah bahas sedikit tentang apa itu teknik industri. Dan di pertemuan ketiga ini kita akan lebih fokus atau lebih mendalam ya, memahami apa itu teknik industri. Nah, beberapa materi yang ada di dalam slide ini saya ambilkan dari kegiatan ya sosialisasi teknik industri, mata kuliah pengantar teknik industri oleh Profesor Abdul Hakim Halim dari ITB ya. Jadi beberapa slide itu akan banyak mengambil dari materi yang beliau sampaikan. Oke. Baik, yang pertama tentang teknik industri. Apa itu teknik industri? Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas ya. Apa itu teknik industri? Ya. Ada tiga kali perubahan definisi dari teknik industri yang tahun 1955 ya, kemudian 1960 dan 2016. 1955 itu dikeluarkan oleh American Institute of Industrial Engineering atau AIEA ya. Kemudian tahun 60 sama ya. Yang membedakan adalah ya di tahun 55 ya itu ada penambahan ya, elemen dari integrated system adalah energi ya. Kemudian teknik industri, industrial engineering itu diganti dengan IT. IT ini sebagai reverse ya, pengganti ya. Sebenarnya sama. Kemudian yang terbaru ya, yang tahun 2016 ya. Itu teknik industri tidak hanya industrial engineering tapi industrial and system engineering ya. Industrial and system engineering definisinya masih sama, penambahan atau perubahan adalah man berubah menjadi people ya. Kemudian ada penambahan satu lagi yaitu informasi ya, informasi ya. Nah, ini definisi dari teknik industri yang mengalami perubahan. Jadi, industrial and system engineering is concerned with design, ya, design, improvement, and installation of integrated system, ya. Integrated system ya, yang kita jelaskan sebelumnya sebagai objek dari teknik industri. Terdiri dari people, orang, materials, information, equipment, and energy. Ya. Nah, ini pengertian teknik industri. Nah, ini hanya sebagai review. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kalau kita gambarkan teknik industri dalam sebuah skema atau gambar grafik, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi, knowledge atau skill yang dibutuhkan oleh seorang teknik industri terkait dengan matematika, ya, fisika, ilmu sosial, social science. Ini yang membedakan antara teknik industri dengan teknik yang lainnya. Kemudian prinsip dan metode analisis engineering sebagai menandakan bahwasanya teknik industri adalah bagian dari keilmuan teknik. Ability-nya ya, mampuannya untuk mendesain, improvement, installation, ya, to specify, predict, and evaluate. Nah, objeknya ini integrated system. Integrated system yang terdiri dari manusia, ya, people, bahan atau material, informasi, machine, and energy. Ya. Nah, yang akan kita lihat adalah result-nya.
kinerja dari sistem. Ya, gitu. Oke, knowledge atau skill yang mendukung dan subsistem integrasi sistem bersifat dinamis. Oke, nah ini nanti yang ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi secara skematik kira-kira seperti ini definisi dari teknik industri kalau kita gambarkan. Nah, ada yang menarik yang beliau sampaikan ya terkait teknik industri. Ya. Ini definisi secara umum, ya, secara umum. Nah, tadi kita lihat bahwasanya integrated system ya, itu mengalami perubahan. Ya. Jadi setiap waktu dia dari 3 periode itu mengalami perubahan. Ya. Yang terakhir itu penambahan informasi. Ya. Elemen dari integrated system adalah informasi. Nah, keilmuan, it upon special knowledge and skill, ya, itu pada prinsipnya juga mengalami perubahan. Ya. Kalau di sini mathematical, physical, and social science. Nah, kedepannya atau bahkan yang berlangsung hari ini, teknik industri itu juga sudah didukung dengan misalnya kemampuan tentang industri teknologi informasi. Nah, itu juga mengalami perkembangan. Ya. Nah, maka dapat kita simpulkan, beliau simpulkan yang waktu itu, bahwasanya kalau kita mau coret, ini mengalami perubahan ini bisa kita coret aja. Ya. Jadi teknik industri itu sebenarnya tinggal ini saja. Ya. Kalau mau sederhana kita bahasnya. Industrial and System Engineering is concerned with design, improvement, and installation. Ya. Ya, kalau dipendekkan pengertiannya kira-kira seperti itu. Nah, itulah teknik industri. Nah, kalau kita simpulkan, ya, kita buat poin per poin, definisi yang lebih ringkas. Ya, yang lebih ringkas, teknik dan sistem industri berkaitan dengan ya. Dan tadi ya, dengan design, improvement, and installation of optimal methods, ya, integrating, ya, di mengoptimalkan ya, sistem ya yang terdiri dari people, material, informasi, equipment, energi. Nah, kalau mau disederhanakan lagi, teknik industri berkaitan dengan optimize design, improvement, and installation of integrated system. Atau paling ringkas ini, teknik industri berkaitan dengan optimasi dari integrated system. Jadi mengoptimalkan dari sistem yang integrated, ya, integrated. Nah, kalau kita lihat kuncinya, ya, kata kunci dari teknik industri adalah ini. Yang pertama adalah design, improvement, and installation, and/or installation. Yang kedua adalah integrated system. Yang ketiga adalah optimasi. Ya. Jadi, kalau digambarkan ya, integrated system yang tadi ya, yang terdiri dari manusia, mesin, dan seterusnya, itu dioptimasi ya. Optimasi desainnya, improvementnya, dan installation. Optimize design, improvement, and installation. Nah, kira-kira seperti inilah gambarnya. Nah, jadi teknik industri itu berkaitan dengan, jadi kata kunci dari teknik industri 3 ini ya. Design, improvement, and/or installation. Ya. Objeknya apa? Integrated system. Integrated systemnya gimana? Dioptimasikan. Ya. Dioptimasikan. Oke, nah kira-kira seperti itulah gambaran singkat, penjelasan lebih singkat dari definisi teknik industri. Baik, lanjutkan.
Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu desain. Ya, desain. Apa itu desain? Nah, menurut Abed ya, engineering design is the process of devising a system, ya, component or process to meet desired needs. Keinginan yang diharapkan ya, device system. Jadi desain pun sudah sistem pun menurut definisi dari desain menurut Abed itu sudah masuk ke dalam komponennya. Sementara komponen proses itu tidak ya. Jadi ini yang teknik industri. In a decision making process, jadi dalam proses pengambilan keputusan, seringnya iteratif ya. Iteratif itu berulang-ulang atau sequence ya, in which the basic science and mathematics and engineering science are applied to convert resource optimally to meet a state objective. Ya. Among the fundamental element of the design process are the establishment of objective and criteria, synthesis, analysis, construction, test, and evaluation. Di desain proses ya, proses desain itu elemen yang fundamentalnya adalah establish objektif ya, tujuan ya, kriteria ya, sintesis, analisis, construction ya, dan test and evaluation. Nah, ini pengertian desain. Kemudian pengertian improvement. Nah, improvement secara sederhana ya, kita artikan seperti ini. Ini berangkat dari konsep ya, PDCA ya. Plan, do, check, action ya. There is no best way, but always better way. Jadi tidak ada cara yang paling baik, yang ada itu adalah cara yang paling, tidak ada cara paling baik, yang ada adalah cara yang lebih baik. Di improvement itu dimulai. Ya, konsep PDCA dimulai dengan plan, merencanakan, melaksanakan. Jika objektifnya tercapai, kemudian jika objektifnya tidak tercapai, objektif tujuannya. Jika tidak tercapai diperbaiki, jika tercapai itu ditingkatkan. Ya, plan, do, check, action. Kalau sudah tercapai, balik lagi ke sini. Jadi tidak berhenti pada satu fase, walaupun itu kita sudah anggap baik, tapi kita coba lagi untuk mencari yang lebih baik. Jadi itu prinsip dari improvement. Ya. Nah, selanjutnya adalah install. Ya. Install adalah proses atau tindakan untuk membuat hasil desain improvement siap untuk digunakan atau dimanfaatkan. Nah, pada tahapan install ini kita perlu mengecek ya apa-apa kemungkinan potensial problem, ya, masalah yang mungkin muncul dan bagaimana penanganannya. Ini mungkin Anda sering ya mendengar menginstall komputer ya. Nah, itu salah satu contoh install. Banyak lagi contoh yang lainnya ya. Misalnya Anda membuat sesuatu dan mau menggunakan ya. Jadi membuat hasil siap untuk digunakan. Jadi siap untuk digunakan ya. Itu disebut dengan install. Jadi tidak hanya menginstall komputer atau install laptop dan lain-lain ya. Ya. Bahkan mesin ketika baru dibeli mau dipasang itu install juga ya. Bisa didefinisikan sebagai install. Oke. Selanjutnya integrated system ya. Integrated system. Integrated system dalam keilmuan teknik industri itu terdiri dari people, material, information, equipment, energy. Titik. Nah, ini maksudnya sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan keilmuan itu
komponen dari sistem itu bisa saja bertambah. Ya. Nah, ini yang merah people. Ya. Ini yang membedakan antara teknik industri dengan teknik yang lain. Jadi ada faktor manusia di dalamnya. Ya. Kemudian, beberapa hal juga yang perlu dipertimbangkan. Integrated system bisa merupakan sistem apapun. Ya. Bisa konkret, jelas, kelihatan, atau jasa. Dan bisa profit or non-profit oriented system. Jadi bisa sektor jasa ya, atau bisa sektor produksi, manufaktur ya. Bisa juga sistem yang orientasinya keuntungan atau tidak keuntungan. Jasa misalnya jasa jasa antar layanan ya. Mengantar pos itu jasa. Kalau manufaktur yang produksi, ada produk yang dihasilkan. Ya. Profit or non-profit. Ya. Profit yang tujuannya mencari untung. Ya. Non-profit itu yang tidak mencari keuntungan. Dan ingat ya, tadi di awal disampaikan bahwasanya objek dari teknik industri adalah integrated system. Ya. Apa itu integrated system? Ini komponennya ya. Nah, pembahasan tentang integrated system ini akan kita lebih perdalam lagi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa itu integrated system. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian optimasi. Ya. Jadi tadi istilah-istilah atau kata kunci dari teknik industri. Yang pertama tadi adalah desain, ya. Kemudian improvement, install, ya. Kemudian integrated system, kemudian optimization. Ya. Optimasi diartikan adalah cara mencari hasil yang paling optimal. Ya. Cara untuk mencari hasil yang paling optimal. Ya. Mungkin kurang pas ya kalau paling optimal. Ya. Optimal saja lah ya. Optimal. Ya. Nah, optimal ini sudah yang paling. Nah, optimal itu beda dengan maksimal. Ya. Optimal beda dengan maksimal. Kalau Anda berlari, ya, berlari kecepatannya sekian kilometer per jam, ya. Anda berlari dengan kecepatan maksimal itu belum tentu optimal. Karena biasanya kalau orang lari dengan kecepatan maksimal itu dia cepat lelah. Sementara optimal bisa kita artikan di sini, mungkin kecepatannya tidak secepat itu, tapi dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh ketika berlari dengan kecepatan yang paling maksimal. Seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya terkait dengan sejarah teknik industri ya. Bagaimana orang menyekop ya, kalau skopnya besar, hasilnya memang besar, tapi dia cepat lelah karena bebannya berat. Ya. Tapi kalau dia ukuran skopnya kecil, ya, mungkin hasilnya tidak sedikit-sedikit, tapi dia bisa bekerja dengan waktu yang lama. Nah, yang optimal bisa kita definisikan di antara itu, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Hasil yang didapatkan total secara keseluruhan itu paling tinggi, ya, paling tinggi. Nah, konsep optimisasi bisa dalam konteks luas, ya, bukan hanya dalam konteks matematika. Nah, jadi istilah optimisasi ini biasanya muncul di matematika, ya. Titik optimal. Jadi kalau Anda belajar kurva parabola ya, nah seperti ini, ya. Ada titik balik minimum, ada titik balik maksimum, ya. Nah, optimisasi itu tidak hanya melulu tentang konteks matematika, tapi terkait dengan trade-off. Trade-off ini adalah boleh dikatakan coba-coba, bukan coba-coba ya, trade-off. Jadi alternatif yang memberikan output atau hasil yang paling baik, ya. Jadi tidak
tidak maksimal dan juga tidak minimal ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tadi ya, objek dari teknik industri adalah sistem. Ya, sistem. Nah, dalam proses perkuliahan ya, kita akan mengambil salah satu contoh sistem yang akan kita gunakan sebagai model perkuliahan adalah sistem manufaktur. Ya, sistem manufaktur. Ya. Sistem manufaktur. Kenapa sistem manufaktur ya? Yang pertama dia real ya. Real ini artinya kelihatan ya. Kalau kita berbicara sistem itu tidak terlihat seperti apa wujudnya. Nah, ini susah kita membayangkan. Tapi kalau sistem manufaktur itu dia lebih real. Kemudian lengkap ya. Lengkap. Proses yang terjadi di dalamnya lengkap. Mulai dari bahan baku misalnya, berubah proses dan lain-lain ya. Kemudian mudah ditemukan. Jadi sistem manufaktur ini di sekitar kita banyak ya. Sekitar kita banyak. Nah, khusus kita teknik industri agro, maka objeknya ini adalah sistem manufaktur khusus industri agroindustri. Nah, inilah yang membedakan teknik industri yang membedakan teknik industri agro dengan teknik industri yang lain. Objeknya lebih spesifik, sistem manufaktur agroindustri. Ya, agroindustri sebagai model perkuliahan ya. Bukannya artinya sistem manufaktur yang lain Anda tidak tahu, tapi sebagai model perkuliahan kita menggunakan agroindustri ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada dua terminologi ini yang sering sekali memiliki arti yang sama padahal berbeda, yaitu istilah produksi dan manufaktur. Manufaktur kalau kita cari di kamus, definisi manufaktur ini adalah produksi. Diproduksi dengan produksi ya sama ya. Tapi pada dasarnya istilah produksi dan manufaktur itu berbeda. Berbeda. Nah, kita lihat ya. Dari asal kata, produksi itu kata dasarnya adalah producer. Dari bahasa Latin yang artinya membuat sesuatu yang baru. Sementara manufaktur itu juga dari manu dan faktum, dari bahasa Latin juga, artinya membuat dengan tangan. Nah, kalau dari definisi ini, yang satu membuat dengan sesuatu yang baru, satu dengan yang membuat dengan tangan. Maka dari ini, maka kita bisa simpulkan produksi itu lebih luas dari manufaktur. Ya, karena produksi itu sesuatu yang baru, baik itu dengan tangan ataupun dengan tidak tangan. Sementara manufaktur itu lebih ke spesifik, tangan. Ya. Nah, produksi dikaitkan dengan output, ya, baik konkret maupun abstrak. Ya, konkret itu kelihatan ya. Sementara manufaktur hanya dikaitkan dengan output. Ya. Jadi ini tambahan penjelasan bahwasanya produksi itu lebih besar dari manufaktur. Ini hanya output konkret, ini konkret plus yang abstrak ya. Barang ataupun yang jasa. Oke. Nah, kemudian tahun 83 ini CIRP ya, Collège International pour la Recherche and Productique, dikeluarkan tahun 83, mendefinisikan istilah manufaktur ya, A series ya. Jadi manufaktur adalah ini manufaktur ya. Ini manufacturing.
A series of interrelated activities and operation involving the design, material selection, planning, manufacturing, production, quality assurance, management and marketing of the product of the manufacturing industries. Jadi series ya, interrelated ya, kegiatan yang saling terkait ya, and operation, jadi kegiatan dan operasi, termasuk di dalamnya adalah mendesain, pemilihan material, perencanaan, manufacturing production, jadi proses produksi, quality assurance, management, and marketing. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, produksi itu yang warna kuning ini. Jadi kalau dari sini dapat kita lihat bahwasanya manufaktur itu lebih luas daripada produksi. Nah, lihat sistem produksi bagian dari sistem manufaktur. Sementara sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya produksi itu lebih luas dari manufaktur. Nah, dari definisi ini maka dapat kita simpulkan ya, yang tahun 1983 ini, si IRP ini, manufacturing itu lebih luas daripada produksi. Ya, produksi. Kalau kita lihat gambarnya kira-kira seperti ini. Ini produksi yang di atas ya. Ini manufaktur. Ya. Kalau produksi yang dilihat status awalnya, kemudian status baru. Di ibarat barang, ini bahan baku misalnya, ini produk jadi. Tapi kalau sistem manufaktur itu sudah keinginan pelanggan. Ya, customer needs. Keluarannya adalah produk jadi. Jadi lebih luas yang manufaktur kalau secara lambat. Nah, ini kalau secara skematik ya. Secara skematik dapat kita lihat ya. Sistem produksi ini hanya yang ini. Ya. Sementara manufaktur itu sudah lebih luas. Ya. Dia ada produk design, ada market research, ya. Penelitian pasar, ada aspek penjaminan kualitas. Sementara sistem produksi hanya perencanaan produksi, kegiatan produksi dan pengendalian produksi. Sistem produksi dilengkapi dengan produk design, market research, kualitas. Itulah yang disebut dengan sistem manufaktur. Dan yang lebih luas di atasnya adalah sistem perusahaan. Ya. Ini sistem manufaktur, ini sistem manajemen, sistem keuangan, sistem personal ini. Oke. Kita ke bagian terakhir ya. Yaitu body of knowledge dari teknik industri. Ya. Tadi kita sudah lihat apa itu teknik industri, definisinya, kemudian dari definisi tersebut kita simpulkan atau lebih kita sederhanakan, ada 3 kata kunci tadi. Ya. 3 kata kunci, kita uji pertama terkait dengan design, installation, improvement. Kata kunci kedua terkait dengan integrated system. Ya. Yang kunci yang ketiga adalah terkait dengan optimasi. Nah, kita juga sudah bahas sekilas tentang optimasi dan integrated system. Integrated system kita adalah sistem manufaktur industri agro. Nah, pada bagian terakhir ini kita akan lihat body of knowledge, ya, batang tubuh dari teknik industri. Di orang manusia itu bisa dikatakan manusia kalau dia memiliki tangan, memiliki kaki, badan. Nah, teknik industri dia dikatakan teknik industri kalau memiliki yang 14 ini. Ya, keilmuannya 14.
di teknik industri, keilmuan teknik industri yang pertama itu terkait dengan work design, ya. Perancangan kerja, ya. Kemudian yang kedua adalah operation research, ya, riset operasi, engineering economic analysis, ya, dan seterusnya. Ada 14, dan masing-masing ini, ya, akan Anda pelajari, ya, di tidak semuanya, ya, akan Anda pelajari di semester-semester yang dijalankan di jurusan teknik industri agro, ya, baik terkait dengan safety, ya, ya, kemudian ergonomi, ya, kualitas, ya, facilities engineering, dan lain-lain, ya. Jadi inilah body of knowledge, ya, atau batang tubuh dari keilmuan teknik industri. Ada 14, work design and measurement, operational research and analysis, engineering economic analysis, facilities engineering and energy management, quality and reliability engineering, ergonomic and human factor, operation engineering and management, supply chain management, engineering management, safety, information engineering, design and manufacturing engineering, product design and development, system design and engineering. Nah, inilah body of knowledge dari teknik industri. Baik, barangkali itu saja untuk pertemuan ketiga ini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.